Dan terkait dengan status tersangka Rizik Syihab atas kasus penghinaan lambang negara. Ini kalau misalnya kita berkomentar sedikit, Bang Nikolai, terkait dengan status Rizik Syihab bahwa tidak akan ditahan karena memang hukuman di atas di bawah 5 tahun penjara begitu. Tesis sudah dipaparkan ke sejumlah media. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kalau memang betul dalam ketentuan KUHAP, ancaman yang di bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Ya. Itu betul itu. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak juga ancaman di bawah 5 tahun itu dilakukan penahanan. Kasus orang mencuri ayam, ya kan? Itu banyak dilakukan penahanan. Kasus orang memotong pohon, ya, itu di bawah 5 tahun. Tapi kalau Abang melihat kasus dari penghinaan lambang negara yang dilakukan Rizik Syihab, ini dalam pasal 154A ini dikatakan bahwa barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp45.000. Permasalahannya sekarang, Pancasila itu lambang negara atau bukan? Ya kan? Di sini pasal 154A yang dimaksud dengan lambang negara adalah bendera. Ya kan? Ya. Bendera. Dan kemudian lambang negara itu sendiri Garuda. Itu lambang negara. Nah, Pancasila bukan lambang negara. Oke. Jadi maksudkan bahwa Rizik Syihab bukan menghina lambang negara begitu ya? Dia tidak menghina lambang negara. Tetapi? Nah, kalau dikatakan dia menodai atau menista Pancasila, terapkan pasal yang tentang ideologi negara. Oke. Permasalahannya, apakah ada pasal atau ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur tentang penodaan terhadap ideologi negara, dalam hal ini Pancasila? Tidak pernah ada sampai saat ini. Oke. Dari zaman dulu sampai saat ini tidak pernah ada, kecuali zaman Orde Baru, masalah subversif. Oke. Ketika memang dari zaman dulu hingga zaman sekarang tidak ada penodaan ideologi begitu, seperti Bang Nikolai Aprilindo sampaikan, apakah ini terkesan dibuat-buat begitu, Bang? Sangat dong. Dalam pemeriksaan Basuki Cahayapurnama ada hubungannya kah? Jelas ini. Seperti saya katakan awal tadi kan, ini dipecah konsentrasinya supaya ketika kasus dari Ahok ini sedang dalam proses hukum, ya, jangan menimbulkan ekses-ekses negatif daripada para pelapor yang dulu pernah melaporkan kasus ini. Dipecahlah konsentrasi ini, dicari-carilah kesalahan daripada Habib Rizik maupun ulama-ulama GNPF MUI maupun FPI yang lain. Munarman dicari kesalahannya di Bali, ya kan? Berarti penentuan sidang di hari Senin ini dengan bertepatannya juga Rizik Syihab diperiksa juga menurut Abang ada kaitannya begitu? Sangat ada kaitannya. Walaupun dengan alasan bahwa ini menjelang masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Betul. Yang akan dilakukan 15 Februari mendatang. Betul. Tetap mau masa tenang atau tidak masa tenang, karena ini sama-sama dibenturkan dalam suatu proses hukum, tetap harus dijalankan. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kembali lagi saya katakan ya, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kanan, ya kan? Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang negara ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang disempurnakan oleh Soekarno. Kemudian pertama kali diresmikan pemakaiannya pada sidang Kabinet RI Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Oke. Itu lambang negara. Itu ya. lambang negara. Lambang negara. Sedangkan ideologi negara ini tidak ada satu ketentuan peraturan pun yang mengatur. Oke. Berarti lagi-lagi ini adalah dibuat-buat dan akhirnya dihubungkan dengan kasus Basuki Cahayapurnama. Iya, kalau saya melihat ini ada rangkaian peristiwa. Saya tidak mau katakan bahwa dibuat-buat, tetapi ini ada rangkaian peristiwa untuk mengeliminir ekses negatif daripada persidangan Ahok ini. Oke.
Nah, terkait dengan kasus penghinaan lambang negara, begitu Bang Nikola, kita juga punya statement dari Kapolda Jawa Barat. Kita simak informasinya. Hari ini sudah ada konfirmasi dari pihak Rizik untuk datang jam berapa? Konfirmasi sejak Sabtu kemarin ya, setelah pelaksanaan kegiatan 112 di Istiqlal, memang ada menghubungi saya sendiri, ya, kuasa hukumnya Pak Kapitra, untuk menyampaikan bahwa Rizik Syihab secara kooperatif akan hadir hari Senin. Ya, Senin pagi ini, mudah-mudahan hari ini pagi ini bisa hadir untuk kita segera lakukan pemeriksaan kepada saudara Rizik Syihab. Dijadwalkan pada pukul berapa Pak dari penerbangan? Jadwal sekitar jam 9, jam 10. Kita harapkan biar agak cepat sedikit, biar cepat selesai ya. Dan juga dari saudara Rizik Syihab pun sudah menjanjikan juga tidak akan membawa massa, sesuai dengan apa yang sudah kita usulkan kepada pihak Rizik Syihab pada saat pemanggilan kedua ya, bahwa sebaiknya cukup dengan membawa pengacara saja ke sini, tidak usah dengan membawa massa. Untuk materi pemeriksaan hari ini? Sama, berkisar tentang penodaan lambang negara, dalam hal ini dasar negara Pancasila, dan juga tentang pencemaran nama baik proklamator yang ada. Termasuk terkait dengan penolakan surat panggilan dari pihak kepolisian akan coba diusul kepada pihak Rizik juga atau seperti apa? Nanti kita lihat ya, karena ini sudah kooperatif datang, jadi tidak perlu kita menjemput pun tidak perlu, karena memang sudah ada konfirmasi terakhir ya, walaupun agak terlambat, tetapi bagi kami sudah satu. Ya, itu Bang Nikola tadi statement dari Kapolda Jawa Barat bahwa tidak perlu ditahan dan tidak perlu ada penjemputan karena tersangka Rizik Syihab begitu juga dianggap kooperatif untuk hadir di persidangan kedua kali ini, di pemanggilan kedua maksud saya. Dan ini Anda melihatnya seperti apa statement dari Kapolda Jawa Barat? Ya, apa yang dikatakan betul. Pertama bahwa itu pasal yang disangkakan di bawah 5 tahun, jadi tidak perlu ditahan. Kemudian dikatakan kooperatif, memang kemarin kan Rizik Syihab, Habib Rizik ini juga dia mengambil satu inisiatif untuk meredam segala gejolak yang akan terjadi pada saat Pilkada DKI dengan hadir pada saat acara di Masjid Istiqlal kemarin. Dia wajib hadir karena untuk menenangkan masanya, dan dia juga ingin berperan secara kondusif supaya Pilkada 2017 tanggal 15 yang akan datang berjalan dengan aman dan tertib. Sehingga niat baik daripada Habib Rizik ini dapat dimengerti oleh Polda Jabar, sehingga tidak perlu untuk dijemput, tidak perlu untuk dipaksakan, tapi diberikan kesempatan untuk itu. Dan memang kenyataan dia melakukan hal itu di Masjid Istiqlal kemarin ya. Nah, mengenai kedatangan Habib Rizik yang hanya didampingi oleh tim kuasa hukumnya, itu merupakan suatu komitmen dari Habib bahwa dia akan datang sesuai dengan himbauan daripada Kapolda Jawa Barat dan Kapolri juga himbauan bahwa tidak perlu membawa massa ke Polda Jawa Barat, dan itu ditaati oleh Habib Rizik. Walaupun ada sejumlah massa begitu yang berpusat di Masjid Pusdai Bandung. Ya, kalaupun itu ada massa yang berpusat di Masjid Pusdai Bandung, itu merupakan satu gerakan moral daripada umat di Jawa Barat yang ingin mengawal Habibnya, yang ingin melihat dan memantau pemeriksaan terhadap Habibnya, tetapi bukan dibawa oleh Habib Rizik. Saya yakin persis bahwa Habib Rizik itu, dan saya kenal beliau, bahwa beliau orangnya komit terhadap apa yang beliau laksanakan. Jadi kalau beliau sudah komit terhadap sesuatu, beliau tetap komit. Nah itu. Komit juga untuk mengawal sidang Basuki Cahayapurnama misalnya? Ya, beliau tetap komit mengawal sidang Basuki Cahayapurnama. Karena beliaulah bersama FPI dan GMPF MUI yang pertama kali melakukan satu dorongan moral kepada pihak penegak hukum untuk memproses kasus Ahok ini. Oleh karena itu, beliau harus bertanggung jawab terhadap apa yang beliau sampaikan untuk proses hukum ini sampai selesai. Gitu. Bertanggung jawab untuk mengawal proses hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Pihak pemerintah juga haruskah bertanggung jawab untuk mengawal begitu, mengingat Basuki Cahayapurnama sudah menjabat kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya sampaikan tadi bahwa memang pemerintah harusnya bertanggung jawab, karena ini permasalahan penegakan hukum. Kalau pemerintah selalu mengatakan bahwa hukum sebagai panglima karena negara kita adalah negara hukum, ya lakukan itu. Konsistenlah dalam penegakan hukum dan penerapan aturan hukum yang ada. Jangan hanya bicara berwacana bahwa negara kita negara hukum, hukum adalah panglima, tapi kenyataannya
Sekarang apa? Politik menjadi panglima, bukan hukum lagi. Ini permasalahannya. Dari kasus Ahok ini kita menilai sejauh mana eksistensi daripada negara hukum Republik Indonesia. Ya. Dan sejauh mana eksistensi daripada hukum sebagai panglima. Dan sejauh mana konsistensi dari pemerintah untuk menjadikan hukum sebagai panglima dan penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan sendiri oleh pemerintah bersama DPR. Oke, yang diciptakan bersama DPR, walaupun memang sampai saat ini DPR yang harus berjalan fungsinya sebagai pengawas dan melaksanakan undang-undang juga tidak mungkin nantinya untuk melaporkan presiden ataupun pemerintah terkait dengan inkonsistensi yang sesuai begitu dengan undang-undang. DPR mempunyai hak dalam hal ini untuk menanyakan kepada pemerintah. Kalau Abang melihat ini, apakah sudah ada tindakan dari DPR begitu untuk mungkin seperti tadi Abang sampaikan juga bahwa harus ada pengeluaran hak angket begitu misalnya? Ya, saya melihat bahwa baru wacana, DPR baru berwacana untuk membuat hak angket dan sebagainya, belum merealisasikan dalam tindakan nyata, dan belum dibawa ke dalam rapat Komisi 3, belum dibawa dalam rapat paripurna dan sebagainya. Ini baru berwacana di luar gedung DPR. Ya, apakah wacana itu bisa direalisasikan jika memang tuntutan dari jaksa sudah masuk di Mendagri agar proses tersebut bisa dilakukan secara cepat, misalnya, Bang? Sekali lagi saya katakan tidak perlu menunggu tuntutan jaksa. Karena dalam pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014, khususnya ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa. Jadi harusnya DPR sudah mulai proaktif. Karena statusnya sebagai terdakwa saat ini. Ya. Nah, dengan status sebagai terdakwa berarti sudah didakwakan dalam awal persidangan, di mana jaksa membacakan surat dakwaan. Nah, itu sudah jelas. Sehingga DPR tidak perlu menunggu surat tuntutan yang akan dibacakan jaksa pada saatnya nanti. Untuk pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta. Untuk pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta, Mendagri, pemerintah dalam hal ini maupun DPR harus berpatokan pada pasal 83 ayat 1 dan 2 sampai ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014. Tidak dikeluarkannya hak angket atau lambannya hak angket yang dikeluarkan oleh DPR untuk mendapatkan perpu ataupun juga 3 kepres yang tadi Bang Nikolai sampaikan, apakah ini lagi-lagi intervensi dari pemerintah begitu kuat terkait dengan persidangan Basuki Cahayapurnama? Saya melihat ada intervensi di sini. Ada intervensi dalam hal apa misalnya, Bang? Status Ahok. Ketika dia menjadi seorang tersangka awalnya, ya kan, kemudian menjadi terdakwa. Nah, kalau tidak ada intervensi, bahwa dikatakan dulu waktu itu Presiden Joko Widodo pernah mengatakan saya tidak ikut campur dalam masalah ini ya. Betul. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya bukan Presiden secara langsung, tapi pembantu-pembantu Presidennya. Ambil contoh, ketika Ahok melakukan satu tindakan yang dianggap melecehkan, merendahkan, bahkan mengancam Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai saksi dari persidangan tersebut, yang mana Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI dan juga sebagai Rais Am PBNU, ya kan? Ketika itu kan mulai terjadi kecaman-kecaman. Datanglah Menko Maritim malam-malam ke rumahnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Datanglah Kapolda Metro, datanglah Pangdam Jaya. Walaupun dengan alasan bersilaturahmi dan ada urusan-urusan seperti kalau silaturahmi bukan hanya pada saat kejadian dong. Lagi pula tengah malam lagi, malam-malam lagi kan? Ya. Ini tanda tanya besar. Jadi tidak bisa masyarakat itu dibuat kamuflase dengan bersilaturahmi. Bahwa ini ada intervensi begitu. Nah, kalau saya melihat dalam tanda kutip ada intervensi supaya Kiai Haji Ma'ruf Amin dapat memaafkan Ahok. Emangnya Ahok itu bintang berapa? Jenderal bintang berapa dia? Sehingga yang datang jenderal untuk datang minta maaf untuk Ahok. Tanda tanya besar di sini. Itu pertama. Yang kedua, hal yang nyata yang terjadi saat ini, ketika
setelah masa cuti kampanye Ahok habis, harusnya dengan status dia sebagai terdakwa, segera dilakukan pemberhentian. Berdasarkan ketentuan undang-undang seperti saya sebutkan tadi. Pasal 83 ayat 1, begitu ya? Ya? Daripada Undang-Undang 23 tahun 2014. Tapi nyatanya sampai detik ini tidak ada upaya untuk pemberhentian itu. Dan Ahok juga masih menjadi seorang gubernur aktif, gitu ya, Bang?